wallah. Wallah. Assalamualaikum. Seperti dugaan kita sebelum ini, kita mengatakan bahwa Chechen Warrior masuk menggantikan Wagner dan fokus serangannya adalah ke sisi barat daya Ukraina, khususnya kota pelabuhan, kota Odessa. Kemudian minggu lalu serangan masif mulai menghajar gudang pangan Odessa dan dunia geger. Geger karena sumber pangan biji-bijian, stoknya dibakar dan dihajar roket Rusia. Namun hal itu tidak seberapa dengan apa yang Putin sedang rencanakan, yaitu membuka front perang baru. Walau perang ini akan melanggar artikel 5 NATO, namun Putin agaknya tidak peduli. Karena Putin tidak pernah mengubah rencananya. Yang Putin ubah hanya caranya. Data intelijen mengatakan Putin akan menyerang soft underbelly-nya NATO. Apa itu soft underbelly? Atau Achilles heel-nya NATO? Kiasan lainnya, apa itu? Adalah sisi lemahnya NATO, kelemahannya NATO. Oke, saya akan gambarkan petanya. Kita ke peta Belarusia, maka negara Belarusia menempel dengan beberapa negara anggota NATO, seperti Polandia, Lituania, Latvia, dan Estonia. Kita memfokuskan ke sebuah wilayah antara Polandia dan Lituania. Ada wilayah milik Rusia bernama Kaliningrad. Negara bagian Federasi Rusia yang diambil dari Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Ada jalan darat antara Kaliningrad dengan Belarusia sejauh 100 km. Land bridge atau jalan setapak itu memiliki nama. Namanya adalah Suwalki Gaps. Atau Suwalki Corridor atau celah Suwalki yang merupakan wilayah NATO tentunya antara Polandia dan Lituania. Celah Suwalki inilah yang disebut sebagai NATO soft underbelly atau NATO Achilles heel. Titik terlemah NATO bahkan disebut sebagai wilayah paling berbahaya pada saat ini. Karena melalui Suwalki inilah Polandia menghubungkan ketiga negara Baltik, Lituania, Latvia, dan Estonia. Dan ini merupakan cross pertemuan juga dengan Belarusia ke Kaliningrad. Kalau wilayah itu diserang Putin, maka tiga negara Baltik tersebut akan terputus hubungan daratnya dengan negara NATO lainnya. Bisa dikatakan bahwa Suwalki Gaps dalam militer bisa merupakan choke point-nya Putin untuk mencekik tiga negara NATO tersebut. Setelahnya tentunya. Sejauh ini Kremlin tidak mengatakan apapun, namun baru-baru ini parlemen Rusia menyebutkan kalau ada operasi militer, maka tidak satu tentara Rusia pun yang melakukannya. Lalu siapa? Dengan jelas parlemen Rusia mengatakan pasukan Wagner yang ada di Belarusia yang akan melakukannya. Nah, di sini kita mulai mengerti lagi permainan tingkat tingginya Rusia. Kita bisa memperhatikan di mana pasukan Wagner saat ini sedang berlatih di barak militer Belarusia dan merekrut pasukan baru. Kalau melihat persiapan Wagner diperkirakan hanya dalam 24 jam, Suwalki Gaps akan terambil oleh Rusia. Pertanyaannya, akankah Putin memberikan perintah itu segera? Suwalki ada di wilayah NATO. Melakukan penyerangan ke salah satu anggota NATO akan melanggar artikel 5 yang menyatakan serangan ke salah satu wilayah atau anggota NATO artinya melakukan perang dengan seluruh anggota NATO yang saat ini berjumlah 31 negara. Kalau hal itu dilakukan artinya secara official Rusia akan berperang dengan NATO. Apakah Putin berani mengambil resiko berperang dengan NATO secara resmi? Kita hitung sebentar kekuatan Rusia di Kaliningrad. Ada 15.000 tentara Rusia di Kaliningrad. Ada pangkalan peluru kendali nuklir. Ada angkatan laut Rusia, armada laut Baltik. Di sisi Belarusia ada 20.000-an tentara Wagner atau War Dog ada di sana. Land bridge attack atau serangan mengambil jalan utama pernah Wagner lakukan sewaktu mengambil Crimea di tahun 2014 yang menghubungkan Crimea dengan wilayah Rusia. Jadi dapat dipastikan mengambil Suwalki Gaps bukan hal yang sulit dilakukan oleh Wagner. Di sisi lain, perang resmi dengan NATO adalah risiko besar bagi Rusia sehingga secara logika Putin tidak akan melakukannya. Sekali lagi, dilihat secara logika. Di mana di saat yang sama, dua airstrike atau serangan udara dengan menggunakan roket Rusia menyerang gudang pangan biji-bijian di Odessa. Rusia dengan resmi mengatakan serangan itu adalah revenge strike atau serangan balas dendam, membalas serangan di jembatan Crimea beberapa saat yang lalu. Bersama dengan itu, Rusia menutup pelabuhan Laut Hitam Black Sea yang membuat kapal niaga tidak boleh lagi berlabuh dan angkat jangkar dari pelabuhan Ukraina untuk menjual biji-bijian atau grain, di mana Ukraina merupakan penghasil grain 15% dunia dari 30% sebelum perang untuk komoditas tertentu, bahkan bagi sunflower seed merupakan 50% produk dunia. Mengapa Rusia menutup transaksi yang melalui Laut Hitam? Karena Rusia mengatakan Ukraina melanggar perjanjian yang harusnya transaksi tersebut untuk kemanusiaan, tapi digunakan Ukraina sebagai senjata atau kombatan strategi menekan Rusia.
Tindakan Rusia ini menjadi perhatian dunia karena membuat pangan menjadi terbatas dan harga-harga makanan lainnya jadi naik harganya di seluruh dunia. Di dunia sekarang ini, serangan ke kota pelabuhan Odessa yang makin meningkat akan mengganggu lebih parah lagi ketersediaan grain atau biji-bijian di seluruh dunia. Kita simpulkan, kembalinya Wagner bersiap di utara untuk mengambil Suwalki Gaps ke Kaliningrad sebagai langkah ancaman mencekik 3 negara NATO. Serangan ke Odessa dan menutup jalur laut di sisi barat laut Ukraina adalah upaya Putin mengancam Eropa, NATO khususnya untuk stop mempersenjatai Ukraina karena tanpa senjata dari NATO, Ukraina dalam hitungan hari tidak punya pertahanan lagi dan pasti jatuh ke tangan Rusia. Dengan Rusia melakukan weaponized food, pangan sebagai senjata tekan, dunia sekarang panik. Indonesia, piye kabari? Indonesia kok masih impor beras sih? Kapan mandirinya? Peace.